Ya, selamat pagi. Oh, Mas Gio. Mari silakan masuk, Mas. Mari silakan duduk. Selamat pagi, Mas Gio. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya. Tadi sudah janjian dengan Bapak ya tadi ya? Iya. Ya. Sekarang jamnya pelajarannya siapa? Jamnya Bunda Pak. Oh, jamnya Bu Daru. Apakah sudah izin dengan beliau? Sudah, Pak. Sampai mana pelajarannya Bu Daru hari ini? Sampai tabel periode. Tabel periode. Ya. Untuk pembelajaran, apakah Mas Gio ada kendala? Untuk pembelajarannya aman aja. Aman. Ya. Gini Mas Gio, apakah Mas Gio tahu Bapak memanggil Mas Gio hari ini di ruangan ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Iya. Ya. Apakah sebelumnya Mas Gio sudah pernah dipanggil oleh guru BK waktu di SMP? Belum, Pak. Belum pernah. Ya. Begini Mas Gio, kami kan seorang guru BK atau konselor, dan Mas Gio ini sebagai konseli. Nah, kita akan melaksanakan proses konseling. Di dalam proses konseling ini ada beberapa asas keterbukaan. Maksudnya Mas Gio harus mampu terbuka kepada Bapak. Apa saja permasalahan yang Mas Gio alami dapat diceritakan kepada Bapak. Terus asas kesukarelaan. Mas Gio di sini harus rela ya, harus rela, jangan terpaksa, dan harus semangat. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan ini, masalah Mas Gio Bapak simpan dengan baik. Jangan khawatir, nanti kalau Mas Gio cerita, masalahnya akan Bapak ceritakan ke guru-guru yang lain, tidak akan terjadi itu. Bisa dipahami tiga asas itu? Ya. Sebelum kita mengawali konseling ini, bagaimana penilaian Mas Gio tentang ruangan BK Bapak ini? Bersih, Pak. Bagus. Ya, baik, terima kasih Mas Gio sudah memberikan penilaian. Di dalam proses konseling ini nanti kita akan melaksanakan konseling selama 30 menit ya Mas. Sekiranya Mas Gio sudah cukup atau kurang, nanti waktu bisa ditambah. Tinggal kesepakatan Mas Gio bagaimana. Sebelum kita mengawali konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, proses konseling ini tujuannya adalah membantu masalah dari Mas Gio, dan saya sebagai konselor yaitu tugasnya membantu, dan Mas Gio sebagai konseli adalah menceritakan semua apa yang dirasakan oleh Mas Gio. Apakah Mas Gio sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap kita awali. Kira-kira apa masalah yang Mas Gio alami sekarang ini? Kalau untuk sekarang sih masalah ekonomi keluarga, Pak. Masalah ekonomi keluarga. Apakah bisa diceritakan Mas bagaimana? Jadi untuk keuangan keluarga saya itu amburadul, Pak. Ya, nggak jelas lah. Intinya karena bapak saya itu nggak jelas ngapain, sementara ibu saya itu usaha keras cari uang dengan cara kayak nyabu sebagai ibu. Ya. Tadi Mas Gio menjelaskan kondisi ekonomi keluarga sedang amburadul dan Bapak tidak bekerja, dan Ibu sebagai tulang punggung bekerja sebagai guru. Kira-kira bekerja sebagai apa Ibu? Kalau Bapak boleh tahu. Sepertinya kayak pembantu rumah tangga gitu, Pak. Membantu rumah tangga. Ya. Ya. Berarti di dalam perekonomian keluarga seperti sekolahnya Mas Gio dan biaya hidup, Ibu yang berjuang. Apakah begitu? Iya, Pak. Dengan melihat kondisi keluarganya Mas Gio itu, kira-kira rasanya Mas Gio bagaimana? Saya sebenarnya prihatin, Pak. Pengen bantu ibu saya, tapi kok juga saya juga masih sekolah. Ya. Baik, saya paham.
dan saya juga terlarut dalam emosi atau empati dalam keluarga Mas Gio. Pokoknya Mas Gio harus dapat semangat apapun itu. Terus ketika biaya hidup, apakah ibu tidak merasa kesulitan? Kesulitan juga Pak. Ibu juga sampai utang sana sini buat bayar sekolah. Iya. Apakah ibu pernah bercerita Mas pada Mas Gio? Pernah Pak, beberapa kali tentang sepertinya tentang utang itu. Ya. Terus melihat perjuangan ibu, reaksi bapak bagaimana Mas? Sepertinya Bapak juga sedang mencari pekerjaan, tapi saya juga kurang tahu Pak. Tapi bapak pernah berusaha gitu? Kalau dulu pernah Pak, Hmm. pernah berusaha buat kerja. Ya. Sebelumnya pernah bekerja Mas bapak? Pernah Pak. Bekerja sebagai apa bapak? Selama juga dulu. Saya juga guru. Baik, memang sekarang ini sulit di dalam mencari pekerjaan. Ini untuk administrasi di sekolah, Mas Gio kan masih kurang banyak ya, masih kurang banyak. Itu jangan dipikirkan Mas. Yang penting Mas Gio tetap sekolah dengan baik, lulus dari SMK Linadu ini, kemudian bekerja. Bapak melihat beberapa hari ini Mas Gio merasa sedih. Apakah benar itu? Iya. Akibatnya apa ketika Mas Gio terpikirkan kondisi ekonomi keluarga? Ya gitu Pak, sedih. Terus mikirin terus sedih. Kayak terganggu kegiatannya. Terganggu kegiatannya, contohnya? Contohnya saat ada acara gitu saya suka ngelamun. Terus tiba-tiba pusing gitu Pak. Ya. Oh iya, mohon maaf Mas, ini kan beberapa guru juga cerita kepada saya. Dulunya nilainya Mas Gio itu baik dan akhir-akhir ini nilainya turun. Apakah ini ada kaitannya dengan masalah di dalam keluarga? Iya Pak. Permasalahannya apa Mas? Kok bisa nilainya turun? Karena saya di rumah itu juga bantu ibu saya pergi ke rumah orang lain buat bantuin kerja. Semangat Mas, itu adalah sebuah pengorbanan yang baik. Ketika Mas Gio ada waktu luang, libur, bisa membantu ibu, bisa membereskan rumah juga, meringankan pekerjaan ibu. Kalau di dalam kelas, apakah Mas Gio bisa berkonsentrasi? Bisa Pak. Tapi kadang juga kepikiran gitu Pak. Tiba-tiba kepikiran ya? Iya. Bagaimana cara menghilangkan pikiran itu untuk Mas Gio tetap bisa berkonsentrasi di situ? Biasanya saya itu malah gambar Pak. Gambar buku gitu. Setelah itu bisa fokus lagi. Ya, contohnya menggambar apa Mas? Gambar kayak ya random sih Pak. Apa aja saya gambar. Baik Mas, terima kasih Mas Gio sudah menceritakan kondisi keluarga. Ya, kira-kira ada pemecahan masalahnya tidak? Kira-kira Mas Gio sendiri? Kalau dari saya sih belum ada. Belum ada. Ya. Kira-kira ada peluang Mas Gio mendapatkan beasiswa atau bantuan? Kira-kira ada tidak? Ada Pak. Apa contohnya? Contohnya saya bisa dapat ranking 1, mungkin bisa ada beasiswa Pak. Ya. Baik, ketika Mas Gio mendapatkan peringkat 1 itu dapat beasiswa itu dari sekolah ini. Kami juga bisa mengusahakan Mas dalam beasiswa orang keluarga dari tidak mampu. Contohnya beasiswa pikulan. Nanti untuk proses screening kami akan melakukan home visit ke rumahnya Mas Gio. Bagaimana kondisi keluarga Mas Gio. Ketika sudah kami beri keterangan, kami ajukan ke sana. Itu dapat meringankan
uang sekolahnya Mas Gio per bulan itu. Nah, kira-kira Mas Gio sanggup atau tidak? Sanggup Pak. Ya. Sebagai timbal baliknya, ketika Mas Gio sudah mendapatkan beasiswa itu, apa yang akan dilakukan Mas Gio? Saya mungkin akan membuat prestasi buat atas nama sekolah ini Pak. Ya. Membuat prestasi atas nama sekolah, bagaimana caranya? Seperti lomba-lomba tertentu, misalnya saya juga suka futsal, Ya. nah bisa ikut lomba futsal juga. Dengan mengikuti lomba dan dapat berprestasi di sekolah, itu adalah cita-cita yang baik. Ya. Kira-kira setelah kita ngobrol berbincang-bincang selama ini, apa yang dapat Mas Gio ambil? Saya dapat mengambil bahwasanya kita fokus aja sekolah dulu. Nanti kalau soal membayar itu biar Tuhan yang memberitahu. Ya, baik. Terima kasih Mas Gio. Kita sebagai Mas Gio, terutama Mas Gio sebagai murid, itu tugasnya adalah sekolah ya. Sekolah. Sekolah juga akan mengusahakan membantu muridnya. Tadi Mas Gio menyebutkan akan memberikan umpan balik untuk berprestasi. Nah, di angka atau range 1 sampai 10, kira-kira Mas Gio bisa menilai Mas Gio dapat berhasil di angka berapa? Kalau dari saya dan teman-teman saya yang ikut lomba juga, Ya. sepertinya 7,5/10. 7/10. Mengapa mengambil angka 7/10? Karena saya juga lumayan pede dengan tim saya dan juga dengan kemampuan saya Pak. Mengapa tidak berani langsung 10 Pak begitu? Karena juga sekolah lain itu timnya bagus-bagus dan juga jago-jago. Ya, seandainya Mas Gio itu tidak mencapai target, kalah di awal pertandingan, bagaimana perasaan Mas Gio atau langkah apa yang akan Mas Gio lakukan? Yang pertama itu mungkin saya akan mengevaluasi apa yang kurang. Ya. Setelah itu mungkin akan mencari pertandingan lainnya buat diikuti. Ya, baik. Itu kan bisa disimpulkan bahwa segala usaha itu sebuah proses, pasti ada pencapaiannya sendiri-sendiri. Kita pasti merasa gagal, ya Thomas. Kita merasa gagal, merasa pesimis, suatu saat pasti akan bangkit kembali. Itu dinamakan daya juang atau daya lenting, resiliensi. Seseorang pasti punya daya juangnya. Yang penting kita dapat memanajemen diri bahwa saya bisa. Sudah paham apa itu daya juang, Mas? Sudah Pak. Ya, coba dikaitkan dengan tadi, mohon maaf, dengan kondisi ekonomi keluarga Mas Gio. Apakah perlu daya juang itu? Perlu Pak. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana pentingnya daya juang? Jadi daya juang itu kemampuan kita untuk memperjuangkan sesuatu. Seperti itu Pak. Memperjuangkan segala sesuatu. Iya. Dan ketika kita gagal, apakah sudah selesai di situ? Belum Pak, kita tetap harus berjuang. Tetap harus berjuang. Ya, baik. Itu Mas, bahwa kita itu berhasil ketika mengalami kegagalan, mengalami masalah di dalam hidup. Nah, salah satunya tadi kondisi ekonomi keluarga. Tidak ada sejarahnya murid itu gagal karena kondisi ekonomi keluarga. Yang penting kita yakin, kita punya semangat berjuang, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Yaitu tadi kami bantu dengan memberikan beasiswa. Mungkin banyak sekali beasiswa. Dan daya juang yang lain selain mendapatkan beasiswa, bagaimana cara Mas Gio bisa mendapatkan penghasilan sebagai uang saku tambahan? Kira-kira apa Mas? Mungkin kalau libur saya akan mencari pekerjaan yang sekiranya saya bisa buat mendapatkan uang jajan saku itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Gio sudah
melakukan proses konseling ini, bagaimana perasaan Mas Gio ketika kita sudah berbincang-bincang bersama ini? Rasanya bagaimana? Saya jadi lumayan lega, Pak. Apa masalah saya juga sepertinya saya bisa mengimbangi juga, bisa mengurangi beban pikiran. Baik, baik. Saya harap Mas Gio setelah ini dapat melaksanakan ke depannya. Nah, untuk melaksanakan ke depannya itu apa yang Mas Gio usahakan? Ya seperti yang Pak bilang tadi, saya juang Iya. untuk mungkin mengambil prestasi, beasiswa, dan juga supaya bisa membujuk ayah juga biar mau bekerja. Ya. Ya. Baik, Mas Gio, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan ini, proses konseling ini dapat bermanfaat ke depannya pada Mas Gio. Nanti kalau Mas Gio masih ada kendala, kesulitan, kita bisa berbincang-bincang lagi dalam konseling yang kedua. Dan Bapak harap semoga Mas Gio dapat menjadi lebih baik, terutama nilai-nilai yang ada di mata pelajaran itu. Sanggup, Mas? Sanggup, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dulu proses konseling pada pagi hari ini. Setelah ini pelajarannya siapa? Setelah ini Bu Endang, Pak. Oh, Bu Endang. Ya, baik. Kita tutup dengan berdoa ya, Mas. Ya, berdoa mulai. Selesai? Ya. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih, Mas. Semoga Mas Gio dapat semangat untuk menjalani hidup ini. Kuncinya harus diimbangi dengan usaha dan berdoa. Baik, selamat pagi, Mas. Silakan bisa kembali. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Ya.